Berapaan? Masih murah, 70 aja. Waduh, cepol mahal banget. Udah gede. Halo sobat, apa kabar? Bertemu lagi di channel Bahagia Seharian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para sobat, karena hingga detik ini channel Bahagia Seharian sudah mencapai 324 subscriber. Harapan besar kami di tahun ini kami bisa mencapai 1000 subscriber. Amin. Nah, kali ini Bahagia Seharian akan menayangkan proses penambahan pohon dan burung baru di aviari kami di rumah. Penasaran pohon dan burung apa nih yang baru di aviari kami? Yuk kita saksikan videonya. Gas! Udah Mik sini. Tanah Lembang, Sekam Bakar, Kokopit, Pasir Malangnya ada. Kalau yang mana ini? Kalau yang ini? Ini sama, hampir sama posisinya, cuma gede kecil doang. Gede kecil, ini gede, ini kecil. Kalau belimbing nggak ada? Ada. Coba kan? Beneran ada, gede juga ada, tinggi nih. Belum. Masih di polybag. Masih di polybag. Berapaan? Masih murah, 70 aja. Waduh, cepol mahal banget. Udah gede. Mahalan. Budgetnya di luar budget. Di luar Belum. Soalnya udah Nggak capek-capekan, saya emang nggak main capek-capekan mainnya udah. beli pasir tuh, aku hitung dulu pasir. Udah. Apa? Wah, Wah, kencang banget ini mah. Masuk 3 hitung dulu. Sekarang nggak boleh ada bangunan ya? Iya bos, sekarang mah aduh. Jadi, kencang kali masuk ini ya? mah. Jadi ini kita ikat dulu biar gampang masuk ke dalam aviarinya. Biar nanti agak ngerucut, terus nanti masuk ke aviarinya agak lebih mudah sebenarnya. Di sini dengkul saya sudah mulai bersuara nih sobat. Kletak, kletuk. Ya udah agak pegel banget nih sobat. Tapi alhamdulillah dibantu sama Reno, anak paling besar saya. Di sini kita masukkan tanah campur pupuk yang sebelumnya sudah ada pasir. Ini kita campurkan tanah dan pupuk. Kemudian nanti terakhir baru kita masukkan pasir malang. Halo sobat, sore ini kita melakukan beberapa aktivitas di aviari kita. Yang pertama adalah kita tadi memasukkan pohon belimbing ya, untuk melengkapi tanaman yang ada di aviari biar lebih teduh dan banyak angkringan untuk burung di dalam aviari. Nah, kemudian kita juga hari ini sudah pesan MJ. Kalau bahasa para penggemar burung tuh disebutnya MJ atau emprit Jepang. Nah, kita pesan emprit Jepang 1 pasang untuk melengkapi secara bertahap aviari kita di dalam rumah. Ih, lucu banget ya. Enggak apa-apa. Warna apa coba? Putih.
Halo sobat, kemarin kita sudah belanja online ya, emprit Jepang. Dan kemarin juga kita menambah 1 pohon lagi. Memang targetnya di aviari ini kita 3 pohon. Sebelumnya kan kita sudah ada pohon sawo, ada pohon pepaya. Nah, kemarin kita berhasil mendapatkan pohon belimbing. Nah, kenapa pohon belimbing? Karena dia secara teksturnya bagus dan rantingnya nggak terlalu besar. Jadi masih bisa buat sanggahan untuk burung-burung emprit yang di dalam aviari ini gitu. Nah, kemarin emprit Jepang kita sudah unboxing. Nah, sekarang posisinya emprit Jepang kita sedang taruh tapi masih di dalam kandang kecil di dalam aviari. Jadi tujuannya memang untuk emprit Jepang itu sendiri agar bisa beradaptasi di mana tempat minumnya, di mana tempat makannya, di mana dia tempat angkringannya, dan gimana situasi di aviari seperti apa, dia bisa beradaptasi. Karena kalau kita langsung kita lepas di aviari itu sangat berisiko. Kenapa berisiko? Karena dia belum mengenal di tempat makannya di mana, dan situasi yang baru dia juga pasti stres tuh di lingkungan yang baru. Dia biasanya nanti akan nempel-nempel di kawat-kawat ini dalam waktu yang lama kalau dia belum beradaptasi, sehingga dia lambat laun akan stres dan akhirnya mati. Itu pengalaman yang pernah kami alami sebelumnya, seperti itu. Makanya kita adaptasi dulu di dalam aviari sekitar 1-2 hari dulu. Nah, baru nanti kita lepas, seperti itu. Nah, next, saya juga akan sharing sedikit nih sama sobat terkait emprit Jepang itu sendiri. Apa sih itu emprit Jepang? Nah, emprit Jepang itu merupakan sejenis dari keluarga Finch juga, dari keluarga Finch, yaitu Society Finch, di mana emprit Jepang itu bukan dari alam liar dan juga bukan dari Jepang. Walaupun namanya emprit Jepang, tapi sebetulnya dia itu bukan burung dari alam liar dari Jepang, bukan, melainkan burung dari persilangan dari emprit sejenis munia itu yang dilakukan waktu itu persilangan di di Tiongkok dan di Jepang waktu itu. Untuk size emprit Jepang itu sendiri itu sekitar 10-12 cm sobat, dimana umurnya bisa mencapai 5-8 tahun tergantung perawatannya ya. Jika dirawat dengan baik dia bisa lebih dari 8 tahun. Nah, berapa umur saat produktif emprit Jepang itu sendiri? Yaitu sekitar 4-6 bulan. 4-6 bulan itu dia sudah bisa produktif, dimana telur yang dihasilkan tuh sebanyak 4-7 butir sobat. Terkait sifat atau karakter dari emprit Jepang itu sendiri, emprit Jepang itu sifatnya dia tuh tenang, ramah, dan dia suka berkelompok. Jadi cocok sekali untuk diletakkan di dalam aviari bersama burung-burung Finch yang lain pada khususnya. Nah, kemudian secara warnanya itu dia tuh ada yang warnanya coklat polos, coklat putih, putih polos, agak seperti coklat muda juga ada. Kebetulan yang kita beli kemarin adalah yang putih polos, dan bentuknya juga ada yang ada jambulnya dan ada juga yang polosan tanpa jambul. Nah, kemarin kita antara jantan atau betinanya itu ada yang jambul kemarin kita beli. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, kemudian makanannya itu millet putih, millet merah, kenarisit juga bisa. Dan ada tambahan makanan ya, sebagai tambahan, bukan makanan rutin ya, yaitu sayur-sayuran yang segar seperti sawi, kangkung, itu juga bisa. Jagung pun dia mau, seperti itu. Nah, bisa ditambah dengan kalsium seperti cangkang telur ataupun dengan tulang sotong. Itu buat meningkatkan kalsium sehingga nanti produksi telurnya lebih strong atau lebih kuat, tidak mudah pecah, bisa seperti itu sobat. Dan uniknya lagi, emprit Jepang itu sobat, itu bisa dijadikan sebagai induk asuh. Maksud dari induk asuh ini adalah di mana emprit Jepang itu bisa membantu mengerami dan meloloh telur-telur Finch yang lain. Contoh misalnya zebra Finch, dia kurang telaten untuk mengerami telurnya, itu bisa dibantu oleh emprit Jepang. Tidak hanya zebra Finch, beberapa mau strawberry, mau gold amadin pun itu bisa dibantu oleh emprit Jepang sebagai induk asuhnya. Itu keistimewaan dari emprit Jepang itu sendiri sobat. Nah, ini sekarang di depan saya sudah ada pupuk campur ya, organik dan
pasir malang. Ini akan kita coba tambahkan sebagai media dasar di bawah aviari menambah yang sudah ada sebelumnya seperti pasir sebelumnya. Nanti kita akan coba tambahkan dengan tanah pupuk dan juga pasir malang biar kondisinya terjaga untuk kelembapannya. Yuk, let's go. Terima kasih sobat sudah menonton video dari channel Bahagia Seharian. Jangan lupa selalu berbuat baik setiap hari karena hidup cuma satu kali. Saya Radit mohon pamit. Bakar semangatmu. Takut kabur ya? Mau kabur ya? Kabur no, udah lama, udah.